الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء أرسله رحمة للعالمين فهو أزكى الأزكياء، وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكسرون الدعاء، فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء، ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء، وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى، وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت النبي المصطفى، وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan, termasuk kitabnya, termasuk zikirnya, termasuk furqannya pada waktu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah gunakan kalimat inna anzalnahu, kami telah menurunkannya. Nyah itu kemana? Belum disebut. Kata Al-Quran, kata Alkitab, Al-Zikr, Al-Furqan belum disebut. Ini ayat pertama. Tapi tiba-tiba dengan kata ganti, kami telah menurunkannya. Kalau sekiranya memang hanya bacaan, tentu inna anzalnal Qur'an. Kalau hanya tulisan, inna anzalnal kitab. Kalau zikir, sebagaimana tempat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Kalau Furqan, tabarakalladzi nazzal Furqan. Tapi inna anzalnahu, Allah menggunakan kata hu, membimbing kita untuk supaya betul-betul meyakini bahwa telah Allah turunkan pada Lailatul Qadar segala-galanya. Hu meliputi Quran, kitab, zikir dan Furqan. Baik, sebelum dilanjutkan, kita coba menghitung dulu potongan kata. Ada makna nanti. Kita hitung inna 1, anzalnahu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada apa nih? Pilihan Allah 30 tulisan dalam surat Al-Qadar. Bulan Ramadan sering berlangsung 30 hari ya. Sering berlangsung 30 malam. Dan ke-27 adalah Hiya. Ini ke-27 nih. Ini 28, 29, 30. Ini ke-27 adalah Hiya. Hiya itu artinya dia. Dia ke mana? Ke Lailatul Qadar. Kita lihat tulisan Lailatul Qadar berapa huruf? 1, lam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf tulisan Lailatul Qadar. Terulang berapa kali? 3 kali. 9 kali 3, 27. Ini bukan kebetulan ya, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tulisan Lailatul Qadar 9 huruf terulang 3 kali. 9 kali 3, 27. Dan dikuatkan yaitu dengan kata hiya. Hiya itu dia. Dia ini adalah pada kata ke-27.
Apakah maknanya Lailatul Qadar tanggal 27? Sering terjadi pada tanggal 27. Tidak selalu. Memberikan harapan kepada kita dan motivasi agar malam 27 betul-betul kita tingkatkan kualitas ibadah kita di atas kualitas ibadah waktu-waktu yang lainnya. Kita awali dengan kajian inna. Kalimat inna diartikan sesungguhnya kami. Allah menggunakan kata kami tidak berarti perlu teman, perlu bantuan. Bagi Allah kata inna untuk sendirian ya hak Allah. Dan jelas Allah Maha Esa, Maha Satu. Tapi ada apa di balik penggunaan kalimat inna? Tidak anak saja atau inni. Kalau sekiranya kalimat anak, tentu tulisannya bukan dengan kalimat inna anzalnahu, tetapi akan tertulis ana anzaltuhu atau inni anzaltuhu. Kita perhatikan perbedaan antara inna anzalnahu dengan ana anzaltuhu. Inna anzalnahu ana anzaltuhu. Tulisannya sama. Berarti tulisan ini jelas memiliki makna. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini tidak kalimat inna anzalnahu? Karena dibaca panjang. Tapi ternyata tidak pakai alif. Kalau sekiranya Rasul membaca lalu sahabat menulis sesuai dengan yang biasa mereka tulis, pasti kalimat inna anzalnahu nak pakai alif. Dengan tanpa alif, maka tidak ada bedanya antara inna anzalnahu dengan ana anzaltuhu, enggak ada bedanya. Oh beda dong kalau ini tak, karena kalau ini nun, ini titiknya 1, ini titiknya 2. Zaman Rasul belum ada titik. Di zaman sahabat pun belum. Belakangan titik itu. Titik, harokat, ada warna apa lagi, itu belakangan. Baru itu, di zaman Rasul enggak ada. Kalau setiap yang baru dalam urusan ibadah disebut bid'ah, termasuk bid'ah nih. Makanya jangan takut-takut bangetlah disebut ahli bid'ahnya. Biasa-biasa sajalah. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru tanpa contoh, itu bid'ah. Siapapun dari kita membuat sesuatu yang baru tanpa contoh, bid'ah. Bila diikuti, maka pengikut bukan bid'ah lagi. Pengikutnya. Itu ittiba yang mengikutinya. Para sahabat menulis inna anzalnahu seperti ini atas bimbingan Rasulullah. Tanpa huruf alif, atas bimbingan Rasulullah. Ada apa di balik tulisan seperti ini? Mudah-mudahan tidak salah kalau saya mengambil pelajaran. Kalimat inna anzalnahu secara umum digunakan oleh manusia menggambarkan tentang banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Makanya tulisannya sama dengan anzaltuhu, aku menurunkannya. Ya. Jadi kalimat na diartikan kami bahasa kitanya, dan tu diartikan aku. Ternyata tulisan na dengan tu disamakan. Baru dikasih tanda panjang. Belakangan tanda panjang itu. Di zaman Rasul jelas sama saja tulisannya. Ana anzaltuhu, inna anzalnahu, sama. Sebagaimana kita temukan umpamanya dalam kalimat-kalimat yang lain, khalaqnakum umpamanya. Khalaqnakum kan begini saja. Sama dengan tulisan khalaqtukum. Sama tulisannya.
Atau dalam surat Al-Baqarah di awal, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tulisannya adalah razaqnahum, tidak pakai alif. Jadi hakikat alif yang dibaca tanpa tulisan itu tidak dibiarkan begitu saja. Sebetulnya ada makna, ada isyarat. Wallahu alam, ini saya juga belum pernah mendengar yang lain dan belum pernah menemukan dalam kitab yang lain. Tetapi berlandaskan keyakinan tulisan ini dari Allah. Sekiranya tulisan bukan dari Allah, tentunya kalau Rasul membaca Yasin tulis, pasti tulisannya adalah dengan Yasin. Tapi ternyata tulisan Yasin cuma 2 huruf. Kalau bukan dari Rasulullah, tentunya tidak begini. Alif Lam Mim. Kalau tulisan Alif Lam Mim sesuai dengan bacaan, tentu Alif Lam Mim. Tapi ternyata ditulis dengan Alif Lam Mim. Ini luar biasa Al-Quran. Makanya tulisan ini kitab namanya. Kita ketika mendengar bacaan Al-Quran, mau lihat tulisannya, insya Allah dapat nilai tambah. Nilai mendengar, nilai meyakini, dan nilai melihat. Sebab tulisan Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Baik, kembali kepada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu, dengan tulisan nun tanpa alif, mengingatkan hakikat Allah menyebut kami, bukan kami sebagaimana kita biasa pakai. Tapi bagi Allah, mau kami, mau aku, tetap Maha Satu. Terus kenapa tidak selalu kalau begitu? Jangan ada anak. Di tempat yang lain Allah menggunakan kata anak. Ketika ayat Al-Quran berbicara tentang hakikat ketauhidan, Allah gunakan kata anak. Ketika ayat Al-Quran berbicara tentang karunia, keagungan, kemuliaan, Allah gunakan kata kami. Kita perhatikan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun ayat ini menekankan tentang hakikat ciptaan yang Allah ciptakan dari golongan jin dan manusia, tetapi arahannya liya'budun, supaya ibadah kepada kami, kepada aku. Makanya Allah gunakan wa ma khalaqtum. Tidaklah aku ciptakan. Berbeda dengan surat Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu menjelaskan tentang hakikat karunia Allah. Kita lanjutkan. Inna anzalnahu, telah kami menurunkannya. Kalimatnya ini kita maknai, kita baca Qur'annya, kitabnya, zikirnya, furqannya. Itulah makna hu. Hu itu meliputi semuanya itu. Beda kalau sekiranya inna anzalnal qur'ana, hanya menekankan bacaan. Inna anzalnal kitaba, menekankan tulisan. Tapi inna anzalnahu meliputi semuanya. Itu turun dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya. Bukan turun kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar ini. Turun dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya. Karena Al-Quran sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Al-Quran sudah ada sebelum bumi diciptakan. Lebih dulu Al-Quran. Makanya kalau ada kalimat al-aslu fil ibadah an-nahyu hatta yadulla dalil ala amri, asalnya ibadah larangan hingga datang perintah, hingga datang perintah yang menyuruh, yang mewajibkannya. Ini asal sejak kapan ini? Asal ibadah sudah ada lafaz wa ma khalaqtul jinna, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku. Sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum manusia ada, sudah ada perintah ibadah kepada jin. Kemudian kalimat yang lain, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadah kepada Rabb kamu. Berarti sejak dahulu sudah ada perintah ibadah. Inna anzalnahu fi, kalimat fi berarti di, pada, di dalam. Memberi makna bahwa tidak selamanya sejak datang malam Lailatul Qadar sampai akhir
hanya pada salah satu waktu saja, entah 1 jam, entah 1 menit, entah 1 detik. Turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya. Kalimat lailati ada taknya. Kalau lailun malam, lailatun 1 malam. Kalau beberapa malam layali. Itulah kalau bahasa Arab ya, sangat ringkas. Lailatul Qadri 1 malam. Berarti memang keterangan dari Allah, malam yang diistimewakan untuk kepentingan manusia sebagai orang yang mencari bonus dari Allah. Amal ibadahnya bernilai yang tidak terhingga. Itu hanya 1 malam saja. Dengan adanya huruf ta ini. Dalam bahasa Arab kata huruf ta itu banyak memberi makna 1. Umpamanya syajar, pohon-pohon, syajarah 1 pohon. Waraq, daun, waraqah 1 daun. Fardu, faridatun 1. Nah, kalau faridatun beda lagi tuh. Kalau tak dalam faridatun itu memberi makna sangat. Jadi ada tak bermakna 1, ada tak bermakna sangat. Biarlah lain kali itu mah pendalaman bahasa. Hanya ini untuk mengingatkan saja bahwa Lailatul Qadri adalah 1 malam saja. Al-Qadri diartikan kemuliaan, penghargaan, penilaian. Kalau ijazah hasil belajar dalam bahasa Arab, nilai umum takdir am. Ya. Takdir itu adalah nilai. Takdir am jayid jiddan pamannya. Nilainya baik sekali, itu takdir. Qadar itu adalah penilaian. Wa ma adrak, apa yang membuat kamu, apa yang memberitahu kepada kamu, dengan cara apa kamu bisa mengetahui? Siapa yang memberitahu kamu? Itu adalah keterangan ya. Keterangan kalimat wa ma adraka bisa diartikan, bisa terjemahkan dengan bervariasi. Tapi yang jelas ini perintah, apa pertanyaan dari Allah. Ditujukan kepada Nabi Muhammad. Hakikat pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad secara historis. Tapi tentunya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad adalah untuk umatnya. Maka kita pun tentu mendapatkan pertanyaan. Wa ma adraka, dari mana engkau dapat mengetahui ma Lailatul Qadri, apakah Lailatul Qadar itu? Allah bertanya kepada kita, tidak perlu jawaban. Sebab umumnya pertanyaan karena tidak tahu, tapi Allah bertanya lebih tahu. Banyak pertanyaan dalam Al-Quran bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Biasa kita dengar surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terulang sampai 33 kali pertanyaan dari Allah. Itu bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Biasa pertanyaan disampaikan oleh orang yang mau tahu. Dan Allah sudah tahu. Kalau seorang dosen nanya kepada mahasiswa, jelas jawabannya ada di dosen. Tapi dosen tidak tahu jawaban mahasiswa, kan gitu. Ingin tahu apakah mahasiswa mampu menjawab ataukah tidak. Tapi Allah Maha tahu. Siapa yang menjawab, siapa yang tidak menjawab, siapa yang merenungkan, siapa yang tidak. Allah Maha tahu. Buat apa Allah bertanya? Untuk kita persiapkan diri kita. Menunggu keterangan apakah Lailatul Qadar itu. Sebab Allah juga yang akan menerangkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Allah memberikan jawaban dari pertanyaan Allah sendiri. Dan ini pertanyaan dari Allah, jawaban dari Allah diulang kata yang ditanyakan dalam jawaban. Pada surat Al-Qari'ah tidak diulang. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nas. Al-Qari'ah sesuatu yang memukul keras. Itu hari kiamat. Tahukah kamu? Siapa yang beritahu pada kamu? Udah sampai di situ pertanyaan. Lalu jawaban yauma yakunun nas. Kemudian al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat Tsamud. Itu jawabannya. Tapi untuk Lailatul Qadar
ada dalam pertanyaan kala Lailatul Qadar, dan dalam jawaban pun ada terulang Lailatul Qadri khairun. Ini menekankan betul bahwa betapa dahsyatnya peristiwa Lailatul Qadar itu. Penting untuk kita siapkan segala energi menyambut Lailatul Qadar, dan masih ada waktu untuk berjuang mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang ini tanggal 11 ya. 11 12 sekarang? Iya 11. Masih ada waktu 20 hari lagi atau 19 hari lagi berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang paling penting bagi kita berjuang, Allah mencatat perjuangan kita. Dan Syekh Sudais ya, saat beliau berdoa, ini doa beliau tanggal 27 Ramadan, biasa doa keluar muncul ini atau juga setiap malam berdoa. Ini saya dengarkan 27 Ramadan 1444. Syekh Sudais di Masjidil Haram berdoa, Allahumma ij'alna mimman yuwaffaqu liqiyami Lailatul Qadri. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan yang mendapatkan taufik menikmati qiyamul lail pada Lailatul Qadar. Wa yuktabu lahu azimus thawabi wal ajri, dan tercatat sebagai orang yang mendapatkan pahala besar. Allahumma innaka qad wasafta Lailatul Qadri bi annaha khairum min alfi syahrin. Ya Allah, telah Engkau terangkan kepada kami Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma faktubna mimman igtanamaha wa mimman a'taqtahu fiha minan nar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan yang mendapatkan keuntungan, kesuksesan dengan Lailatul Qadar ini, dan termasuk golongan yang dibebaskan pada Lailatul Qadar dari ancaman api neraka. Doa ini jelas karangan beliau, bukan dari Rasul, bukan juga dari sahabat, karangan beliau. Ngarang itu lagi sholat itu. Kalau sekiranya ada orang yang berkata, pokoknya bacaan sholat gak boleh keluar dari yang diajarkan Rasul. Secara substantif jelas inilah dari Rasul, tapi secara redaksional dari beliau. Artinya biasa para ulama di Mekah, ulama di Madinah berdoa dengan karangan sendiri biasa, termasuk dalam sholat. Nah, untuk lebih pastinya, kalau ini mungkin ini boleh jadi dari dulu sudah ada. Kita lihat dalam doa yang lainnya. Ini doa beliau juga nih. Allahumma hfadz biladana. Baik, biar besar. Saya copy dulu. Allahumma hfadz biladana al-mamlakat al-arabiyyah as-saudiyah min kulli su. Ya Allah, peliharalah, jagalah, amankanlah negeri kami, kerajaan Arab Saudi. Ini disebut kerajaan Arab Saudi ya. Di zaman Rasul belum ada kerajaan Arab Saudi. Munculnya juga abad ke-12 kan. Zaman sahabat enggak ada. Zaman Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali belum ada. Ya Allah, peliharalah negeri kami, kerajaan Arab Saudi, dari berbagai keburukan. Allahumma wafiq imamana khadimal haramaini asyarifaini lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, curahkan taufik untuk imam kami, pemimpin kami, yaitu khadimul haramain, pelayan dua tanah suci yang mulia, agar dia betul-betul memanfaatkan waktu aktivitasnya menuju yang Engkau cintai dan yang Engkau ridhai. Yang didoakan oleh Syekh Sudais ini jelas untuk tahun ini adalah Raja Salman. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan berdoa untuk raja. Dan ini adalah jelas sekali
praktek ibadah di Masjidil Haram. Jadi kita ketahui bahwa kalau sekiranya semua amal ibadah yang tidak dicontohkan Rasul disebut bid'ah, ya termasuk bid'ah ini. Makanya Al-Imam Syafi'i memberi pernyataan berani. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Bid'ah ada yang tercela, ada yang terpuji. Berani juga ya Imam Syafi'i ya. Sedangkan Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dhalalah. Iya, enggak masalah. Emang kenapa kalau dhalalah? Iya, dhalalah itu neraka. Belum tentu. Belum tentu dhalalah neraka. Kalau setiap dhalalah masuk neraka, siapa di antara kita yang tidak pernah dhalalah? Jangankan tingkatan kita, Rasul saja di dalam Al-Quran sebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Rabbmu menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhalalah demikian lama. Fahada, maka Allah berikan hidayah. Kalau setiap dhalalah itu finnar, Rasul juga terancam. Pada Rasulullah imam ahli jannah, imam ahli surga. Jadi kalau gitu apa arti dhalalah? Ini yang penting. Dhalalah itu kalau kita perhatikan Al-Quran, ada dhalalah berkaitan dengan akidah, ada dhalalah berkaitan dengan pemikiran, ada dhalalah berkaitan dengan perasaan. Kalau tersesat jalan, mau masuk ke Masjid Fathul Ummah, keliling-keliling, itu dhalalah perasaan itu. Lupa jalan. Tidak sampai terancam neraka. Jadi bagaimana kalimat kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah finnar. Dulu pernah saya sampaikan, tapi mungkin ada yang tidak mendengar, tidak hadir. Kullu dhalalatin finnar saya temukan dari 9 kitab hadis yang dijadikan pegangan ulama ahlus sunnah wal jamaah di dunia, hanya 1 yang mengungkap kalimat kullu dhalalatin finnar. Dari 9 kitab hadis. Bukhari enggak, Muslim enggak, Ibnu Majah enggak, Abu Dawud enggak, Tirmidzi enggak, Ad-Darimi enggak, Ahmad, Muwatta enggak. Jadi siapa yang mengangkat kullu dhalalatin finnar? Hanya Sunan An-Nasa'i. Dalam hadis nomor 1578. Membuat saya termenung. Oh, ini kullu dhalalatin finnar cuma 1 kitab. Dan secara makna pun memang rancu. Setiap dhalalah di neraka. Memang di neraka ada dhalalah gitu ya. Kan neraka itu akhirat. Dhalalah kan dunia. Kesesatan hidayah itu di dunia. Di akhirat mah enggak ada lagi. Istilah hidayah dan dhalalah enggak ada di akhirat. Terus kalau setiap orang yang dinyatakan dhalalah masuk neraka, untuk masalah surga dan neraka akidah, pemahaman tentang ini salah ini benar, itu ilmu, itu dunia, akal itu. Ya begitulah kajian al-Islam, begitu luas sehingga perbedaan bermunculan terus. Tapi Ramadan memperlihatkan kepada dunia umat Islam paling bersatu. Demikian banyak perbedaan, tapi persatuan tetap terlihat. Ya mungkin di antara bapak dan ibu sering melihat bagaimana kondisi sekarang di Masjidil Haram ya. Oh luar biasa padatnya. Ya Allah yang tawaf sampai seperti itu. Bersatu, perbedaan jelas sekali, tapi bertemu dan tidak lagi berpikir perbedaan kalau sudah masuk Masjidil Haram. Baik, kita lanjutkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun. Malam qadar lebih baik. Kalimat khairun pasti bermakna lebih baik. Emang ada makna lain? Tergantung. Bila ada lanjutan min, maka khair diartikan lebih baik. Bila tidak ada kata min, bisa diartikan baik juga.
Tad'una ilal khair. Seru menuju kebaikan, bukan menuju kepada lebih baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Disatukan dengan ummatin bisa diartikan terbaik. Tapi bagaimana hadis yang berbunyi, dan ini juga saya memberanikan diri berbeda. Mudah-mudahan Allah ampuni kalau salah. Sering terdengar ungkapan berlandaskan hadis, masjid tempat laki-laki, perempuan mah di rumah saja. Oh, kan gitu. Betapa berat itu kalimat itu. Bila ibu-ibu berangkat umroh, udah ibu-ibu salat di hotel jauh-jauh dari Marga Raya ke Mekah, ngadon salat di hotel. Iya kan ada hadis. La tamna'u nisa'akum ayyakhrujna ilal masjid wa buyutuna khairul lahunna. Kalian jangan melarang wanita-wanita kamu ke masjid, dan rumah lebih baik bagi mereka daripada masjid. Itu sering terdengar ungkapan itu. Dan makna seperti itu saya dengar juga dari seorang penceramah di Masjid Nabawi. Bahkan sangat kaget saya. Seorang ulama di Masjid Nabawi, hadis ini turun di Madinah. Buat wanita Madinah sudah sholatnya di rumah saja. Oh, kaget juga saya. Seorang ulama Madinah berkata begitu. Tapi saya menemukan jawaban. Oh, dia justru karena tidak merasakan sebagai orang Indonesia. Sehingga berkata begitu. Dan hadis berbunyi, janganlah kamu larang wanita keluar menuju masjid, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka baik juga bagi mereka. Itu kalau terjemahan saya. Bukan lebih baik. Jadi buat kaum ibu, masjid baik, rumah baik. Buat kaum bapak, masjid baik, masjid baik. Udah gitu aja. Untuk salat fardu ya. Untuk salat sunat, jelas. Untuk salat sunat, buat kaum bapak, rumah baik, masjid baik. Tapi untuk salat fardu, masjid yang terbaik. Buat kaum ibu, masjid dan rumah baik. Kecuali kalau ada pernyataan, wa buyutuhunna khairun lahunna minal masajid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka daripada masjid. Tidak ada satu hadis yang mengatakan minal masajid. Saya gali sampai sekarang untuk menggali hadis tidak sesusah zaman dulu. Tinggal ditulis di sini. La tamna'u yakhrujna minal masjid wa biyutuhunna lahunna. Ini akan keluar semua hadis dari sekian banyak kitab. Dan tidak ada ditemukan hadis yang melanjutkan dengan kalimat minal masajid, daripada masjid, tidak ada. Cuma cukup sampai wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka baik bagi mereka. Oleh karena itu Rasul sendiri pada malam ke-28 Ramadan mengajak keluarga beliau kaum wanita untuk ikut sholat malam Ramadan di masjid. Waktu pertama kali Rasulullah berjamaah salat malam Ramadan tanggal 24. Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Tirmidzi tidak disebutkan tanggal, tapi sebutkan 7 hari sebelum Ramadan berakhir. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan ketika Ramadan tersisa 7 hari, Rasulullah mengajak sahabat berjamaah salat malam Ramadan. Ketika 6 hari lagi beliau tidak. Ketika 5 hari lagi beliau ngajak lagi. Ketika 4 hari lagi tidak. Ketika 3 hari lagi beliau ngajak lagi. Nah ternyata digabung dengan hadis riwayat Ahmad yang dimaksud dengan sepekan lagi tanggal 24, 26 dan 28. Malam tanggal 28 Rasulullah SAW menghadirkan semua keluarga beliau dari kaum wanita. Istri-istri beliau hadir. Gak apa-apa kan menyebut istri-istrinya, dan memang benar Rasulullah istrinya banyak. Ya. Dan juga putrinya hadir. Ikut sholat malam di masjid yang berlangsung dari awal malam selesai sholat ba'da isya sampai menjelang sahur. Gak tahu berapa jam. Pertama kali sepertiga malam, kedua kali setengah malam, ketiga kalinya semalam penuh.
Berapa rakaat? Tidak ada sahabat yang menjelaskan. Jelas berbeda antara salat malam Rasul 1/3 malam dengan setengah malam dengan semalam penuh, pasti berbeda. Entah berbeda jumlah rakaatnya atau berbeda kadar rakaatnya, atau dua-duanya berbeda. Bisa terjadi, tapi tidak dijelaskan oleh para sahabat. Karena para sahabat tidak ada yang sibuk menghitung rakaat. Mereka lebih sibuk mentadabburi ayat Al-Quran. Belum selesai kajian surat Al-Qadar. Ini waktunya mau sampai jam 6. Iya, karena mungkin ada yang punya tugas yang lain ya. Baik, kalau tidak selesai kita lanjutkan waktu lain insyaallah. Lailatul Qadri khairun. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sebaik, bukan sebanding, tapi lebih baik. Lebihnya berapa kali lipat tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Ketika hari-hari lain kita sholatnya kurang khusyuk, pas Allah berikan kepada kita nikmat khusyuk malam Al-Qadar, berarti tidak ada batasannya berapa kali lipat nilainya. Dan yang dimaksud dengan 1000 bulan dengan siangnya tentu. Lailatul Qadar cuma malam, tapi 1000 bulan dengan siangnya 24 jam kali 1000 bulan. Kalau 1 bulan 30 berarti 30.000 kali 24 jam. Berapa ya? Begitulah. Kalau 1 jam kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, silahkan kali seperti itu. Enggak ada hitungannya itu. Enggak terbayang jumlahnya. Dan Allah Maha Kuasa memberikan nilai. Makanya sangat penting bagi kita setiap kita memasuki bulan Ramadan, tingkatkan rindu khusyuk ibadah. Tidak sekedar banyak ibadah, tapi kualitasnya harus kita perhatikan. Iya, saya juga ikut contoh Rasul, pokoknya sholat. Iya, ukuran kita ini adalah contoh Rasul. Boleh jadi kalau Rasul hadir, masih jauh kamu dari sholat aku. Jangankan tingkatan kita, tingkatan sahabat saja. Sekali waktu Rasulullah sudah berada di sini, datang sahabat sholat di situ, selesai sholat, sudah Rasul sudah ada, menuju ke Rasulullah dan mengucapkan salam, assalamualaikum ayyuhan nabi. Maka Rasul menjawab, waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu tadi datang di situ dan kamu belum sholat, sholat. Rasul tahu dia sudah sholat secara fisik. Tapi Rasul menyatakan, kamu belum sholat, sholatlah kamu. Maka sahabat tersebut sholat lagi. Setelah kedua kalinya sholat menuju Rasulullah dan membaca salam, Rasul lagi-lagi menyatakan, waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu ke tempat tadi, sholatlah kamu belum sholat. Setelahnya sholat ketiga kalinya menuju Rasul, masih mengulang kalimat irji' fasalli. Kembali kamu ke tempat sholatmu. Kamu belum sholat, sholatlah. Akhirnya sahabat berpikir, sampai 100 kali, walaupun 100 kali, 1000 kali, kalau aku tidak tahu apa yang menjadi penyebab, akan begini aja terus. Akhirnya sahabat berkata, inilah usinu ghairu hadza ya Rasulullah fa'alimni. Wahai Rasulullah, aku enggak mampu melaksanakan sholat lebih baik daripada sholat yang baru ini. Baru satu sholatku yang terbaik menurut aku. Tapi engkau katakan belum sholat. Ajarkan kepadaku salat yang benar seperti apa. Panjang bimbingan Rasulullah buat sahabat tersebut. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Karena waktunya sangat terbatas ini ya. Ya, mangga Pak. Pakai mic. Al-Quran itu Waalaikumsalam. sudah ada sebelum dunia diciptakan, manusia diciptakan. Lalu pertanyaannya,
dulu. Ya. Satu itu. Ya. Kedua, doa itu banyak karangan. Jadi kalau biasa saya dengar bahwa bacaan sholat juga ada karangan. Atau dari sholat atau apa. Doa kan banyak karangannya. Banyak yang dikarang, bukan dari Nabi aja. Ya. Dari Al-Quran. Termasuk dalam sholat juga. Ya. Mohon penjelasan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu, isinya sama kalimat tauhid. Makanya Al-Quran menggunakan kalimat Al-Kitab, tulisannya sama dengan Al-Kutub. Ini kan tulisan Al-Kutub nih, tapi dibaca Al-Kitab. Kalau Al-Kitab satu, kalau Al-Kutub banyak. Dan semua tulisan Alkitab dalam Al-Quran ditulis tanpa huruf alif, sehingga bisa dibaca Al-Kutub. Kalau bukan yang diturunkan oleh Rasulullah, bacaannya Alkitab. Kita membaca Alkitab karena bacaan dari Rasulullah. Tulisannya sama dengan Al-Kutub. Artinya setiap kali kita melihat tulisan, kita diingatkan dengan semua kitab. Tapi ketika kita membaca, sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah, Alkitab, tidak Al-Kutub. Jadi tulisan mengingatkan Al-Kutub, semua kitab, artinya semua kitab dari zaman Nabi-Nabi terdahulu sampai saat ini satu kesatuan. Kitab itu satu kesatuan, sama-sama mengajarkan tauhid. Makanya kalau sekiranya ada yang disebut dengan kitab suci saat ini bertentangan dengan Al-Quran, pasti salah satunya tidak asli. Salah satunya tidak asli itu. Dan kita mampu membuktikan keaslian Al-Quran, berarti yang tidak asli yang lain. Sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di akhir karena Al-Quran itu adalah lengkap untuk umat seluruh dunia. Sedangkan dulu kitab diturunkan kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, kepada Nabi Isa untuk Bani Israel, sehingga aturannya tidak selengkap Al-Quran. Dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, maka kitab sucinya lengkap. Sehingga kenapa tidak diturunkan dari dulu saja Al-Quran? Karena belum siap umatnya juga menerima Al-Quran. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad harus siap, karena memang sudah ada kemajuan teknologi, kemudian para pemikir begitu banyak. Oleh karena itu mukjizat Nabi Muhammad bukan berbentuk fisik seperti Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Karena usia manusia sudah lebih dewasa dibandingkan usia manusia sebelum-sebelumnya. Di samping itu juga Nabi Muhammad dinyatakan sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam, maka wahyu yang diterima oleh beliau berguna untuk seluruh umat manusia. Beda dengan umat sebelumnya. Kalau Nabi Musa memanggil umat, ya qaumi. Nabi Nuh, ya qaumi. Nabi Syuaib, ya qaumi. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullah. Nabi Saleh, wa ila Samud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku. Tapi Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu, untuk seluruh umat manusia. Oleh karena wahyu yang diterima oleh Rasul untuk seluruh umat manusia, maka kitab terakhir lebih lengkap dibandingkan kitab-kitab terdahulu. Bila kitab Al-Quran sejak dahulu, tentu terlalu banyak yang berdosanya ini karena tidak mampu melaksanakan Al-Qurannya. Sebab belum cukup usia mereka, sehingga terbatas. Umat terdahulu terbataslah aturannya. Belum ada sholat 5 waktu, belum ada hukum-hukum seperti yang sekarang ini. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, tentang doa. Doa itu dari Al-Quran sudah lengkap bagi orang yang mampu memahaminya. Diterangkan oleh sunnah Rasul lebih lengkap bagi yang mampu memahaminya. Tapi karena umat manusia yang beriman kepada Quran, kepada sunnah Rasul ini tidak semuanya orang yang mampu memahami bahasa Quran, bahasa hadis, maka para ulama biasa menyusun doa supaya bisa dipahami oleh semua orang. Dan kalau sekiranya doa yang harus kita baca hanya sebatas yang diajarkan Rasul,
banyak doa yang dibaca Rasul yang mungkin di antara doa Rasul tidak relevan lagi buat sekarang. Umpamanya doa kunut nazilah. Rasul berdoa dengan kalimat Allahumma la'an fulan bil fulan. Ya Allah, timpakan kutukanmu kepada fulan. Disebutkan nama orangnya. Enggak mungkin doa itu bisa dipakai oleh kita. Makanya substansinya yang dipakai, yaitu saat ini berdoa Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, fil Bosna, fi Burma, fi Filipina. Ya Allah, turunkan pertolonganmu buat para mujahid di Palestina, di Burma, di Filipina. Rasul tidak pernah menyebut Filipina, Burma, tidak pernah. Tapi isi doa dari Rasul, cuma redaksinya berbeda sesuai dengan keperluan. Artinya bahwa membuat doa baru itu ada biasa dan hadisnya jelas. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita lihat umpamanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan, enggak tahu di mana, lupa hadisnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa ummila biha kutiba lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man amila fil islami sunnatan sayyi'atan kutiba alaihi wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'. Siapa yang melakukan sunnah, ya, membuat sunnah dalam Islam, sunnahnya baik, diikuti yang lain, maka para pengikut dapat pahala dan yang diikuti mendapatkan pahala sebanyak pahala yang dicurahkan kepada para pengikut tanpa mengurangi. Lanjutan, kalau yang dimaksud dengan sunnah di sini sunnah Nabi, terus apa makna lanjutan hadis? Dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk dalam Islam, ini kalimatnya fil Islam nih. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Ini hadis riwayat Muslim. Siapa yang membuat sunnah buruk dalam Islam, diikuti sama yang lain, pengikutnya berbuat dosa, mereka terancam dengan hukuman, dan yang diikuti hukumannya lebih berat karena hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada para pengikutnya menimpa dia juga. Tentu kalimat sunnah di sini tidak bisa dipaksakan sunnah Nabi, karena kalau sunnah Nabi pasti hasanah. Tapi di sini ada dua sunnah, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Berarti sunnah buatan ulama, buatan umat saat ini. Dan kalau istilah yang lain, istilah Imam Syafi'i, itu yang dimaksud dengan bid'ah mahmudah itu untuk menurut Imam Syafi'i itu. Jadi sunnah ada dua, ada hasanah, ada sayyi'ah. Sedangkan tadi bid'ah ada mahmudah, ada madmumah. Kata Al-Imam Syafi'i dalam dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Imam Bukhari, itu dikutip dalam kitab Syarah Bukhari Fathul Bari jilid 13 halaman 253. Tapi tidak biasa diangkat itu ada. Makanya saya sekarang ya sedang menulis buku ya berjudul, insyaallah mudah-mudahan bisa terbit. Judulnya adalah Munajat Ulama Sunnah, ini jilid ketiga. Jilid pertamanya Manhaj Memahami Sunnah. Jilid kedua Munajat Sesuai Sunnah. Jilid ketiga Munajat Ulama Sunnah. Sekarang sedang diselesaikan jilid ketiga. Jilid 1-2-nya sudah selesai, siap cetak insyaallah. Jadi ada 3 jilid. Ini juga muncul ide membuat buku ini setelahnya haji kemarin. Ada sistem yang baru yang disebut sistem murur. Dari Arafat, dari dulu kitab-kitab fikih menyebutkan, dan tidak pernah saya temukan kitab fikih yang menyatakan bahwa dari Mekah boleh langsung ke Mina. Enggak ada itu. Semuanya dari Mekah ke Muzdalifah dulu. Dari Arafah maksudnya, saya maaf. Dari Arafah ke Muzdalifah dulu. Terdiam di Muzdalifah, zikir di Muzdalifah. Silahkan lanjutkan ke Mina. Praktek Rasul di Muzdalifah nginep. Meninggalkan Mina setelahnya salat subuh setelah terbit matahari. Sistem sekarang ini tentunya ijtihad ulama yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis,
tapi bertentangan dengan fikih-fikih lama. Sebab haji kemarin untuk pertama kalinya ada 2 paket. Selesai wukuf di Arafat, jamaah dibagi 2. Ada yang langsung ke Mina, bisnya sudah disiapkan, Arafah Mina. Ada yang diturunkan di Muzdalifah. Semua pembimbing ibadah diperintah untuk menjelaskan kepada jamaah ada 2 program. Makanya saya sampaikan, sebelum saya menyampaikan, saya harus pakai dalil nih, dalilnya dari mana nih supaya tidak bertentangan. Ternyata Al-Qur'an menjelaskan fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah indal masy'aril haram. Bila selesai wukuf di Arafat, maka berzikirlah di Masy'aril Haram. Berzikir perintahnya. Kalau berzikir bisa turun di Muzdalifah, bisa sambil jalan saja. Kan lewat ke Muzdalifah juga bis itu semuanya. Dan sepanjang perjalanan dari masuk Muzdalifah sampai keluar menuju Mina, ya mungkin sewaktunya bisalah sampai setengah jaman. Cukup membaca la ilaha illallah sampai berapa ratus kali itu. Dari situ maka saya berpikir, oh ini pembaharuan, berani, tapi jelas tidak bertentangan dengan nas asli dan asalnya, tidak bertentangan. Kalau kita perhatikan di Mekah dalam pelayanan ibadat haji itu banyak sekali yang baru-baru. Tanpa dicontohkan Rasul kan, banyak yang baru. Saya kemarin ke Mekah tanggal 22 Februari. Saya 20 berangkat, 21 nyampe di sana. Nah 22 saya berada di Mekah dan saya umroh dengan berdua saja dengan anak saya. Saya bilang ke anak saya, yuk ke itu aja, sa'inya naik mobil aja karena ada kendaraan sekarang di atas. Udah, saya naik ke lantai paling atas. Oh enak juga, bayar 50 real. Lebih nyaman sa'i, nggak capek, nggak berdesakan, duduk sampai di sofa berhenti doa dulu, di marwah berhenti doa dulu. Kalau lagi jalan di bawah nggak pernah sempat berdoa dulu berhenti, nggak pernah, wah bisa kedorong. Ternyata dengan adanya kendaraan lebih nyaman. Ini jelas tidak dicontohkan Rasul, tapi ternyata fasilitas sangat memberi manfaat buat kepentingan ibadah. Karena itu hadis menyebutkan, hadis riwayat Abu Dawud, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sungguhnya Allah demi kepentingan umat setiap pergantian 100 tahun mengutus orang yang melakukan pembaharuan dalam agama. Jelas ini pembaharuan ini. Termasuk tadi ada sistem lewat saja, itu baru itu. Tapi demi kemaslahatan umat, dan alhamdulillah kalau tahun 2023 banyak yang tergeletak meninggal di Muzdalifah, kemarin nggak kedengaran. Kalaulah meninggal sudah nyampe di Mina, di Mekah lah gitu. Ya kalau meninggal mah sudah jadwal waktunya kan. Tapi kalau di Muzdalifah tergeletak, ya Allah sangat mengerikan sekali. Tergeletak, ditutup dengan ihram pada meninggal. Habis banyak yang waktu zuhur tanggal 10 masih di Muzdalifah, mana panas, gak ada tenda, gak ada minuman, gak ada makanan. Sudah banyak yang meninggal kelaparan di sana. Itu tahun 2023. Makanya 24 turun kebijakan itu tidak terjadi lagi. Jadi memang ya pembaharuan itu ada selalu. Wallahu a'lam. Begitu ya Pak. Barangkali jauh dari puas. Jawabannya insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan. Iya. Jadi dalam bacaan sholat, nah sekarang untuk bacaan sholat, kita khususkan bacaan sholat di waktu Rasulullah masih hidup. Waktu Rasulullah masih hidup, ada seorang sahabat yang sewaktu Rasul berjamaah dengan Rasulullah, dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna yauman nusalli wara'an nabi.
Kata Rafi Az-Zuraqi dari kata Rifa'ah, satu hari kami salat di belakang Rasul. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami Allahu liman hamidah. Ketika Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah, seseorang berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini bukan diajar dari Rasul nih. Setelahnya Rasulullah selesai sholat, Rasul bertanya, siapa tuh yang baca tadi? Maka orang yang baca langsung mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Rasul bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yatadara yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku lihat lebih dari 30 malaikat yang berlomba untuk mencatat bacaan orang tadi. Disebutkan seseorang membaca bacaan yang tidak pernah diajarkan Rasul. Tapi bacaan tersebut baik dan tidak keluar dari substansi salat. Ternyata disanjung oleh Rasulullah SAW. Dan yang lainnya, kalau ini mana nih? Yang lainnya ada juga sewaktu Rasulullah takbiratul ihram, di belakang ada yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Rasulullah bertanya, siapa tuh yang baca itu? Betul-betul ketika dibaca kalimat itu terbuka pintu-pintu rahmat di langit. Jadi disanjung oleh Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, sejak aku mendengar komentar Rasul terhadap orang tadi, aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu tidak diajarkan Rasul, tapi direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya banyak ya, bacaan-bacaan, dan saya sekarang ini adalah mengumpulkan doa-doa dari para umat Nabi Muhammad. Doa Abu Bakar, doa Umar, Utsman, Ali, sampai kepada ulama-ulama berikutnya. Ini saya kumpulkan di sini. Ini doa Abdullah bin Mas'ud. Ini doa siapa lagi? Ini doa Hasan Basri, doa Imam Asy-Syafi'i. Ini tidak dicontohkan dari Rasul nih doa ini. Jadi baik dalam sholat ataupun di luar sholat, biasa mereka menyusun doa yang bukan dari Rasulullah, tapi substansinya tidak keluar dari doa yang diajarkan Rasul. Wallahu a'lam. Ya baik, waktunya mungkin sudah terlalu siang ya. Insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, kini kami sedang melaksanakan ibadah saum. Rasulmu bersabda, doa yang dikumandangkan orang yang saum pasti diijabah. Kami mohon ya Allah, Engkau curahkan ampunan rahmat kepada kami, kepada keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan semua hamba yang beriman padamu, melaksanakan ibadah padamu. Ya Rabbana ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan sisa hidup kami dengan benar, sesuai aturanmu, sesuai contoh dari Rasulmu. Rabbana ya Tuhan kami, hanya Engkau yang maha tahu apakah setelah Ramadan ini kami masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, atau Ramadan ini Ramadan terakhir. Ya Allah Tuhan kami, jadikan Ramadan ini saksi di akhirat bagi kami, menolong kami, membantu kami, menyelamatkan kami, bahwa kami setelah melaksanakan ibadah saum, tilawah Quran, qiyamul lail. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim, warhamna fa innaka khairur rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.